Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Saung Hidayah Majelis Perguruan Poskab Sapu Jagat Pegasus kedatangan tamu Al-Alim Al-Alamah Al-Mukarramah, tokoh nama pergerakan, tokoh pergerakan Pajampangan, saudara seperguruan, saudara saguru sailmu ya lah ganggu. Ustadz Peci Merah di Pajampangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun abdi Yudi ti Jampang, keunaya teu nanya oge. Al-Alim Al-Alamah untung itu almarhum. Almarhumah. Alhamdulillah dinten ieu tepang sareng Pak Humas Perguruan Poskab Sapu Jagat si ganteng kalem, rajin ibadah, murah senyum, Amin. calon ahli surga, Amin ya Allah. rajin sedekah. Amin. Alhamdulillah digerakkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, bisa bersilaturahim di Saung Hidayah Perguruan Sapu Jagat cabang Pegasus. Tujuan saya mau ke Cirebon ini telok. Ya. Mau ke Cirebon, silaturahim dengan kesepuhan yang dohir sama yang batin yang ada di Cirebon. Dari Cirebon ketemu, sudah ada janji dengan Pangeran Kuda Putih, Kangjeng Sultan Sepuh Cirebon, Kasepuhan Cirebon. Dari situ doakan ku alo badai teras ketemu sareng Bapak Aing, Pak Dedi Mulyadi. Saya atas nama masyarakat Pajampangan membawa bermacam-macam aspirasi masyarakat, harapan masyarakat yang harus disampaikan ke Bapak Aing. Insya Allah kalau Allah mengizinkan bisa bertemu beliau. Amin. Banyak sekali harapan masyarakat, terutama kaitan dengan maraknya rentenir. Woi, mantap, mantap. Yang berbaju atau mengatasnamakan KOSIPA, Koperasi Simpan Pinjam, ataupun bank-bank yang keliling ke kampung-kampung, nu biasa disebut Bank Emok loh. Itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Dan hari ini saya hanya ingin menguatkan karena Pak Dedi sudah ada statement kaitan penanganan hal itu, tinggal penguatan di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menyampaikan kepada beliau kasus itu harus benar-benar disikapi loh. Ya. Dan kedua kaitan dengan rentenir yang hari ini banyak marak di hampir setiap perusahaan. Yang ada di kota Kabupaten Sukabumi, di pabrik-pabrik lah loh. Ya. Hari ini banyak aduan karyawan yang mana mereka bekerja sudah tidak menerima gaji. Habis ATM-nya, karena ATM-nya sudah dipegang oleh rentenir-rentenir itu loh. Nah itu sangat miris sekali, sangat kasihan sekali. Mereka seolah-olah diumpan untuk dijerat loh. Ya, dan hari ini mereka sudah tidak bisa keluar. Kalaupun keluar mereka harus membayar hutang itu bukan plus bunga loh, kebanyakan pokok itu tidak dibayar, jadi semua angsuran itu masuknya ke bunga loh, jadi pokok mah utuh. Waduh. Kayak semacam rekening koran loh gitu loh. Nah begitu. Gimana tanggapan Pak Humas, support dan saran masukannya buat saya? Ya intinya Perguruan Poskab Sapu Jagat itu bukan hanya yayasan pendidikan sebetulnya. Perguruan Poskab Sapu Jagat itu ada 10 asas ajaran. Yang salah satunya itu Takaful Ijtima. Takaful Ijtima itu kepedulian sosial kita terhadap masyarakat, Sabiqul Khairat, terus jihad fisabilillah. Mungkin hari ini kita mempunyai kekuatan karena syiar itu ada 2 derajat yang paling tinggi, yaitu dengan contoh dan dengan kekuatan. Nah, hari ini kita punya kekuatan untuk membantu masyarakat. Dan saya pun di sini ketika ada aduan dari masyarakat terkait rentenir pribadi atau misalnya ya rentenir yang di kampung-kampung gitu, alhamdulillah selalu selesai. Karena kalau kita kan kembali lagi mengkaji bahwa rentenir itu ada 2 macam, ada yang secara pribadi atau ilegal, ada secara koperasi atau perusahaan. Ya, kalau yang ilegal mudah sekali kita tanya legalitasnya beres, gitu kan. Kita karena kan Bank BI aja mereka itu menetapkan suku bunga, dan mereka menerapkan suku bunga seenaknya. Karena namanya orang masyarakat yang lagi butuh, ada diiming-imingi begini-begini pasti dirontok.
Ya, pasti diambil. Betul. Nah, satu mengenai secara edukasi, secara pendidikan kepada masyarakat bahayanya rentenir seperti apa. Karena kenapa umat Islam selalu mungkin secara ideologi terjajah lah. Karena ekonominya itu nggak bergerak, ekonominya nggak bergerak. Ada orang yang mempunyai misi yang ya kurang baik terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat Islam. Yang paling mudah itu yaitu dengan menjerat dengan rentenir. Betul. Itu makanya kita harus mempunyai kepedulian, harus mempunyai persatuan dan kekuatan untuk melawan itu. Betul. Kita nggak bisa berjuang sendirian tanpa dibantu stakeholder. Betul. Misalnya bantu pemerintah, Iya. koordinasi dengan pihak kepolisian. Iya. Karena namanya masyarakat di bawah, ketika dia butuh datang, ngiming duit, dicanak, tanpa berpikir panjang. Tanpa berpikir panjang. Bahkan mereka itu menerapkan bunga itu luar biasa. Beberapa kasus hutang 1,5 juta, dibayar 30 juta. Betul, betul. Bunga denda berbunga. Betul, betul, betul. Coba. Betul sekali, betul. Kan seperti itu. Makanya ya kita harus pedulilah Iwan Sapu Jagad dimanapun berada terkait praktik-praktik ribawi, praktik-praktik rentenir, Bang Emok atau apapun itu namanya atau apapun itu kendaraannya, harus peduli. Minimal ya kita jadi penengah lah. Kan cek Al-Quran kayak panggilnya innamal mu'minuna ikhwatun faslu baina akhwaikum. Betul. Harus muncul sebagai penengah gitu dari perguruan. Karena kita punya kekuatan untuk itu gitu loh. Betul. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pan didinya gitu. Ya apalagi alhamdulillah beliau ini salah satu tokoh pemuda Pajampangan yang Amin. ya aktif lah membantunya asal bukan wakilannya asal aya batu perjuangan lah gitu intinya omongan saya. Ya jalan sendiri gitu. Ya, begitupun saya hari ini serasa punya teman perjuangan yaitu Humas Perguruan Sapu Jagad langsung, satu ideologi, satu pemikiran, satu keyakinan yang mana kita di Perguruan Sapu Jagad ini punya tujuan khairun nas anfa'uhum linnas. Fastabiqul khairat. Ya, untuk agar senantiasa kita pribadi dan juga perguruan ini bermanfaat bagi manusia lain kan gitu. Betul. Nah, kaitan dengan rentenir, kami di Pajampangan, Pak Humas sudah bergerak dari mulai 2019. Dulu kita memberikan nama pergerakan kita ini Pesomas. Apa itu Pesomas? Yaitu penyelamatan sosial ekonomi masyarakat. Kenapa kita berbicara penyelamatan sosial? Karena sistem yang mereka pakai, kalau Bang Emok itu ada sistem tanggung renteng, Pak Humas. Ya, paham. Ya, tanggung renteng. Di mana ada anggota 10 yang 2 tidak bayar, maka yang 8 itu wajib membayar hutang yang 2. Sekali, 2 kali tidak masalah. 3 kali ternyata mereka masih belum bayar, akhirnya terjadilah kontrak sosial. Ya. Terjadi berantem, gesekan, perang mulut, gesekan antara masyarakat dengan masyarakat. Yang akhirnya hubungan sosial di masyarakat itu gara-gara munculnya Bang Emok itu terganggu. Nah, yang kedua, karena mereka sistemnya tidak ada penjamin, hanya ada pemohon, terus yang disentuhnya kaum hawa. Betul. Pada akhirnya perempuan yang punya suami tanpa sepengetahuan suaminya mereka pinjam, mereka diberi, dan pada akhirnya tiba-tiba setelah tidak mampu bayar, ketahuan punya hutang, meledak. Pada akhirnya berantemlah antara suami dengan istri gitu. Itu kan sistem yang tidak dibetulkan menurut undang-undang negara pun kan. Seperti itu. Beda dengan bank-bank konvensional seperti BRI, BNI, itu kan ada sistem dikala ada pemohon pasti ada penjamin. Betul. Terus ada sistem survei lapangan. Berapa penghasilan masyarakat? Kemampuan bayar berapa penghasilan masyarakat? Misalkan penghasilannya 3 juta per bulan. Punya tanggungan berapa? Anak berapa? Kan itu diperhitungkan. Kredit analis. Ya, terus punya bayar hutang ke siapa saja per bulan itu kan diperhitungkan. Kira-kira dia masih ada sisa enggak? Buat angsuran dan sisa buat dia makan, baru diberi kan gitu. Nah, kalau Bang Emok nggak seperti itu sistemnya loh. Yang dikedepankan justru kebanyakan yang berjilbab lagi. Iya. Yang itu salah satu mungkin metode cara mereka untuk mereka datang berjilbab. Mereka datang bak seorang penolong. Nah, setelah masyarakat pinjam, masyarakat sudah terikat, mereka datang lagi bukan seperti penolong, tapi seperti hantu yang menyeramkan. Wah, biasa. Nah, itu yang sangat miris. Tadi Alo bilang kalau masyarakat sudah ekonominya sudah lemah, maka mereka akan menghalalkan berbagai macam cara demi untuk mencapai atau memiliki uang, mendapatkan uang untuk bayar angsuran itu. Nah, itu yang paling miris. Makanya hari ini kami bukan sok suci, bukan merasa paling baik ataupun ingin ikut campur urusan orang, tidak.
tapi hanya sebatas rasa sayang terhadap Betul, masyarakat. betul. Karena tanpa aspirasi dari bawah, pemerintah yang di atas mungkin tidak tahu. Betul. Dan alhamdulillah loh, Pak Humas, hari ini kita punya gubernur Bapak Aing sudah merespon kaitan dengan masalah maraknya rentenir dan juga Kosipa dan juga Bang Emok yang sangat meresahkan masyarakat. Alhamdulillah, saya sebagai aktivis merasa gayung bersambut. Makanya hari ini saya mau bersilaturahim sama beliau, doanya dari Pak Humas. Amin, amin. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan beliau. Ya sekarang kan pertama kan langkah kita itu menggugah kesadaran masyarakat akan bahayanya seperti itu ya rentenir itu. Terus pemerintah juga melalui, kalau pemerintah itu kan mempunyai sumber daya, mempunyai kewenangan, kebijakan bagaimana caranya mempersempit gerak mereka. Betul. Karena kalau secara secara umum saya melihatnya ini seperti seakan-akan terstruktur dan masif. Iya betul. Karena begini, mereka itu punten-punten yang menurunkan petugas-petugas koperasi, Bang Emok atau apapun itu kebanyakan di luar Islam. Punten, saya bilang. Non-Islam, nonis lah. Betul, betul. Dan yang dikedepankan itu anak-anak yang perempuan yang masih belasan tahun memakai jilbab, Betul. seakan-akan kembali sebagai dewa penolong, ternyata menjerat. Betul. Nah ini perlu kesadaran juga sebagai kita sebagai umat Islam gitu loh. Karena beberapa kasus, saya pernah nangani beberapa kasus, dampaknya itu luar biasa, sampai nggak bisa bayar, disuruh ngenong, jangan lu lagi. Nah, betul, betul loh. Itu fakta yang ada dari mulai transaksi keuangan. Ternyata jalan sekian bulan menjadi transaksi birahi. Itu fakta, bukan cerita, itu fakta kita di lapangan seperti itu. Salaki agawe di Jakarta, pemajikanna di imah rada gelis, rada menor. Ya. Salaki jarang pulang karena boga hutang, da balik ke percuma duitnya geus dikirimkeun ka imah, nu pada akhirnya apa? Dikala eueuh bayar, main mata. Karena seringnya ketemu, kalau Bang keliling kan seperti Kosipa itu tiap hari loh. Ya. Tiap hari ketemu, Mutar. ya muter tiap hari itu ketemu. Nah, saking seringnya ketemu, akhirnya ada rasa. Dan dari rasa itu, karena memang punya sangkutan tidak mampu bayar, pada akhirnya, oke, setor kali ini kita bayar dengan memek. Ada terjadi begitu loh. Nah itu yang khawatir, Dan dari pabrik-pabrik loh, dari pabrik-pabrik yang sudah saya dengar, dulunya mereka berangkat dari rumah baik-baik. Setelah ternyata di perusahaan dia tidak mendapatkan gaji karena gajinya sudah diambil, banyak juga loh yang mencari rezeki sepintas dengan menghalalkan cara itu loh. Bahkan ada satu kasus saya pernah menangani, dia punya rumah tuh kan dia punya sangkutan ke rentenir atau Bang Emok itu. Rumahnya dia jual, dijual, dan akhirnya dia ngontrak di rumah itu untuk membayar cicilan itu. Di rumah sendiri sampai ngontrak. Biadab nggak ya lo? Wah, biadab luar biasa, karena kan secara keterangan di Al-Quran udah jelas. Satu-satunya dosa yang Allah perangi dengan Rasulnya itu adalah dosa riba. Betul. Itu karena apa ya? Kalau misalnya dosa riba itu akan ke semua aspek, dampaknya itu ke semua aspek, hubungan sosial, ekonominya hancur. Banyak kasus lah gitu ya, sampai ke dia jual, sampai ke tabung-tabung gas dijual jangan bayaran. Iya betul. Nah, makanya kan hari ini kita dari perguruan Poskab Sapu Jagat harus tampil, harus hadir membela kepentingan masyarakat. Alhamdulillah beliau di Pajampangan ya bagi-bagi tugas lah, dia wilayah Pajampangan, saya wilayah sini gitu. Siap. Apalagi beliau mau ketemu dengan KDM, ya mudah-mudahan aspirasi yang dibawa secepatnya terrealisasi gitu di lapangannya seperti apa, bagaimana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup jangan lupa minum Pulau Air. Air mata air pesantren. Mata air asli Sukabumi, produk asli anak Sukabumi. Jangan lupa minumnya Pulau Air. Insya Allah barokah. Mantap. Nah, eta ngasih jungjungkan ekonomi keumatannya, apalagi ini kan produksi pesantren. Pesantren. Dia tuh ngelek ya keluar. Kurang belah itu. Pokoknya stop pembelian Aqua. Karena Aqua itu dana investasinya dari Israel. Yang mana Israel hari ini gencar membabi buta membunuh saudara kita di Palestina sana. Takbir, Allahu Akbar. Hancurkan produk-produk yang ada kaitannya dengan Israel. Wah ya loh. Tarik kesep. Saya mau pejuang mau kudu gitu, kudu tarik tong manyam-manyem. Intinya buat teman-teman yang merasa jadi korban rentenir, Bang Emok, Kosipa, Bang Keliling yang sudah tidak berdaya hari ini, silakan. Kalau di kota bisa menghubungi Pak Humas, Aiden Doni Purnama. Kalau di Jampang bisa menghubungi saya.
Insya Allah saya sebisa mungkin sekuat tenaga akan membantu masyarakat ya lo ya. Nah, Insya Allah. secara legal hukum kita siap karena kita dari kantor hukum. Siap. Dan secara pasukan pun insya Allah tenambut gitu ya. Nah, pokoknya nama alhamdulillah terima kasih kedatangannya Ustadz Yudi Peci Merah Pajampangan, salah satu saudara saya yang bergerak di daerah Pajampangan sana, yang banyak kepedulian terhadap masyarakat, yang mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Berkahkan. Amin amin. Sing segala ditambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semangat terus. Terima kasih halo jamuannya ini. Aduh alhamdulillah masya Allah. Intina lobakeun dulur. Lamun loba dulur moal seset rezeki. Amin. Pokoknya mah jadikan silaturahmi itu kebutuhan. Betul. Bukan silaturahmi pas butuhnya aja. Betul. Jadikan silaturahmi itu Kebutuhan. penting. Jangan silaturahmi pas ada kepentingan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah terima kasih Ustadz Peci Merah atas kedatangannya ke majelis kami. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita di pertemuan kembali di lain waktu, di lain kesempatan, di lain kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup sapu jagat. Hidup.